Ada kalanya gas LPG di rumah habis dan kondisi tertentu tidak memungkinkan kita untuk membeli yang baru. Jangan khawatir, berikut solusinya jika suatu hari nanti kawan-kawan mengalami hal tersebut. Siapkan tutup kaleng biskuit bekas, bebas bisa menggunakan yang merek apa saja. Selanjutnya setumpuk kapas muka atau kapas wajah, setengahnya juga tidak masalah. Dan yang terakhir sekaligus bahan utamanya adalah minyak goreng. Di sini saya menggunakan yang bekas atau minyak jelantah. Jika ingin menggunakan yang masih baru pun tidak masalah, fungsinya akan tetap sama. Hanya saja daripada ini tidak terpakai atau terbuang, lebih baik dimanfaatkan. Letakkan kapas di atas tutup kaleng biskuitnya seperti berikut ini. Lalu tuangkan minyak goreng secukupnya, jangan sampai luber. Diamkan terlebih dahulu sampai minyak gorengnya benar-benar meresap ke seluruh bagian kapas. Sembari menunggu, kita letakkan beberapa batu atau batu bata yang akan kita jadikan sebagai tungkunya nanti. Agar lebih efektif lagi, tambahkan dudukan tungku kompor gas agar saat diletakkan panci atau media untuk memasak yang lainnya lebih seimbang, tidak mudah selip yang mengakibatkan tumpah. Untuk menyalakan apinya, kita urai tumpukan kapas ini atau kita pisahkan menjadi beberapa bagian. Bisa langsung menggunakan tangan kosong atau jika tidak ingin mengotori tangan, gunakan alat bantu, kayu atau yang lainnya. Bakar tepat bagian sudut kapasnya. Jika dirasa apinya sudah menyala, letakkan kembali, atur posisinya jangan sampai api terjatuh ke dalam minyak. Jadi posisinya harus tetap mengerucut ke atas seperti ini sampai api benar-benar menyala secara stabil. Di sini saya bagi tumpukan kapasnya menjadi 3 bagian saja. Semakin banyak akan semakin besar juga api yang dihasilkan. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Tanpa kita urai atau kita pisahkan seperti ini, kapasnya sulit untuk terbakar. Meskipun bisa menyala, akan tetapi tidak seefektif dengan cara kita pisah menjadi beberapa bagian seperti ini. Dan seperti ini hasilnya, ini langsung bisa kita fungsikan atau kita gunakan untuk memasak. Akan saya coba untuk memasak mie instan. Saya letakkan jam dinding sebagai timernya agar kawan-kawan lebih yakin dan bisa melihat sendiri waktu yang dibutuhkan untuk memasak air hingga mendidih. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat videonya 15 kali speed. Sepertinya sudah mendidih, coba buka. Ternyata jos, berhasil. Untuk waktu yang dibutuhkan pun lumayan cepat, sekitar 2-3 menit saja dengan kapasitas air sebanyak ini. Mungkin jika lebih diperbesar lagi apinya akan lebih cepat juga, hanya saja asapnya pun akan menjadi semakin banyak. Itulah kekurangan dari kompor darurat ini, menimbulkan cukup banyak asap. Jadi lebih bagusnya dipergunakan di luar ruangan saja. Jika terpaksa di dalam rumah, pastikan jangan terlalu dekat dengan dinding atau tembok karena bisa membuat dinding atau tembok tersebut hitam, dan pastikan di sekitar tidak ada pakaian atau baju-baju yang sedang diangin-anginkan. Tuangkan minyak goreng secara berkala jika dirasa minyak gorengnya semakin surut atau habis. Untuk mempermudah, masukkan minyak gorengnya ke dalam botol bekas, lalu bagian tutupnya kita pasang sedotan ataupun selang. Jika sekedar merebus mie instan sudah cukup, kita tidak perlu menuangkan minyak goreng secara berkala. Dan seperti ini hasilnya, bisa terlihat dengan jelas, matang dengan sangat sempurna. Untuk mematikan apinya tinggal kita tiup sekuat mungkin, atau juga bisa kita kipas. Dan apinya mati.
Sekarang saya akan coba mie-nya apakah ada bau asapnya atau tidak. Dan ternyata aman, tidak ada bau asap sedikit pun. Jos pokoknya. Untuk sisa minyak gorengnya pun masih cukup banyak dan kapasnya juga tidak terbakar sampai habis. Ini masih bisa dipergunakan sampai beberapa kali lagi. Coba saya nyalakan kembali. Jika kapasnya sudah bekas terbakar seperti ini, lebih mudah menyalakannya, tidak seperti menyalakan saat pertama kali. Dan mungkin akan ada pertanyaan kenapa menggunakan tutupnya bukan kaleng bekasnya saja. Sebenarnya sama-sama efektif, hanya saja jika menggunakan kalengnya, kapasnya jadi mudah teredam penuh. Sedangkan kita harus tetap menyisakan sedikit bagian kapas yang tidak teredam minyak sepenuhnya sebagai pemicu atau sumber keluarnya api. Jadi jika kapasnya mudah terendam oleh minyak akan sering mati, bahkan sulit untuk dinyalakan. Jadi dengan tutup kaleng kapas tidak akan terendam penuh oleh minyak, jadi tetap aman, apinya bisa menyala secara stabil dan tidak mudah padam. Sangat efektif untuk dijadikan kompor darurat atau juga bisa kita jadikan sebagai kompor untuk kegiatan-kegiatan outdoor seperti camping atau yang lainnya. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi untuk dikembangkan lebih baik lagi. Bantu tekan tombol like yang ada di bawah jika menyukai video ini dan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam kreatif dan salam jos.